Sahabat pendidikan karakter, guru merupakan pelaku kunci peningkatan kualitas pendidikan nasional. Bagaimana jalur karir guru didesain di dalam draft RUU Sisdiknas saat ini? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, tidak dapat dipungkiri bahwa para guru memainkan peranan penting di dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Untuk meningkatkan kualitas guru, pemerintah perlu mendesain dan membuat kebijakan tentang bagaimana guru bisa mengembangkan karirnya. Terkait jalur karir guru ini, draft RUU Sisdiknas memberikan penjelasan dan norma dalam satu pasal, yaitu pasal 107. Di sana ada 2 ayat. Ayat pertama berbunyi demikian: guru mengembangkan karir sebagai guru, kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi guru, kepala sekolah satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Jalur karir itu memang menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena selama ini jalur karir guru itu sifatnya sangat vertikal. Artinya vertikal dalam arti lebih pada jalur yang disebut dengan jalur kepemimpinan. Jadi saat ini yang ada di dalam kebijakan kita, guru itu bisa berkarir hanya ada dalam jalur yang disebut jalur kepemimpinan atau jalur leadership. Biasanya guru mulai bekerja sebagai guru biasa, lalu kemudian menjadi wali kelas, mendapatkan tugas-tugas pembina OSIS, lalu kemudian menjadi wakil kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah nanti naik menjadi kepala sekolah, dan kalau sudah naik sebagai kepala sekolah, dia akan menjadi pengawas. Dan biasanya kalau sudah jadi pengawas, sudah berakhir. Kadang-kadang dari pengawas ada yang masuk jabatan struktural, kalau memiliki kekuatan politik yang baik, maka bisa masuk ke struktural di dinas pendidikan setempat. Tetapi jarang sekali dari kepala sekolah, pengawas, kemudian menjadi kepala dinas pendidikan misalkan, atau kemudian menjadi menteri pendidikan nasional. Nah, ini sangat jarang sekali. Tetapi biasanya, umumnya dari kepala dinas pendidikan ada yang kemudian diangkat, ditarik ke pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pejabat-pejabat struktural di kementerian. Jadi jalur karir yang dikembangkan di dalam draft RUU ini masih sangat sempit dan terbatas karena masih berupa jalur yang vertikal, dan vertikal ini lebih pada vertikal ke kepemimpinan atau leadership. Di beberapa negara saya melihat jalur karir guru ini bermacam-macam, sehingga guru yang memang mau menjadi guru yang baik, dia bisa berkarir sesuai dengan passion dan komitmennya. Dan passion dan komitmen ini tidak semuanya harus menjadi pemimpin. Karena guru itu bisa memiliki jalur-jalur karir yang lain. Kita bisa menyebutnya jalur ini jalur yang sifatnya horizontal, tetapi juga nanti ada unsur vertikalnya. Tetapi jalur yang horizontal dan vertikal ini tidak terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Dalam arti kepemimpinan sekolah. Jadi bukan dari guru lalu kemudian menjadi kepala sekolah menjadi pengawas, dari pengawas lalu menjadi kepala dinas, dan kepala dinas kalau bekerja dengan baik bisa jadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Atau kalau bagus bisa jadi presiden nantinya. Tidak semua guru itu punya cita-cita menjadi kepala sekolah. Itu yang jadi masalah. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang punya komitmen, punya passion pada bidang keilmuannya atau bidang-bidang yang lain, tetapi dia tidak tertarik untuk menjadi
pejabat atau mengambil jalur karir sebagai pemimpin, seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, lalu mungkin dinas pendidikan. Jabatan yang seperti ini, misalkan sebagai guru yang mumpuni, jadi nanti tentu saja harus didesain tahap-tahapannya ya. Kalau misalkan guru bidang studi, itu dia harus punya level-level tertentu. Nggak bisa disamakan antara guru yang baru saja 1 tahun mengajar itu dibandingkan dengan mereka yang sudah 10 tahun atau 15 tahun mengajar. Tentu dari sisi pengalamannya berbeda. Tetapi tidak selalu mereka yang usianya lebih senior, lebih tua, lebih banyak pengalaman, otomatis memiliki kemampuan di bidang keilmuannya itu lebih baik dibandingkan yang masih muda. Karena itu harus ada semacam nanti rambu-rambu, panduan, pedoman untuk menentukan tahapan-tahapan yang harus ada tahapan-tahapan untuk menentukan bagaimana seorang guru itu nanti berkarir di masa depannya. Itu hanya salah satu contoh yang bukan pada kepemimpinan. Jadi guru, pertama dia guru di kelas, lalu kemudian karena kemampuan biologinya bagus, dia kemudian bisa mengkader atau mendampingi guru-guru sains di sekolahnya. Karena dia itu bagus pendampingannya dan terbukti murid-muridnya berhasil, maka kemudian dia bisa diangkat naik lagi jabatannya menjadi koordinator guru biologi di rayon, di dinas. Bahkan kalau sampai levelnya bagus, dia bisa menjadi semacam instruktur nasional, kemudian yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendampingi dan melatih guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi ada guru-guru yang punya passion dan komitmen seperti itu, yang memang berangkat dari bawah, tetapi bukan jalur kepemimpinan. Nah, yang di draft sekarang ini tidak ada. Di beberapa negara, karir guru itu bisa macam-macam, bervariasi tergantung passionnya. Ada yang guru memang passionnya di bidang ilmu yang dia kuasai dan dia pelajari, maka dia akan memiliki metodologi belajar, pedagogi, cara pendekatan, pendampingan, manajemen kelas yang memang sangat-sangat luar biasa sehingga para siswa itu senang dan dapat belajar dengan baik. Guru-guru yang seperti ini perlu diapresiasi dan diberi penghargaan secara sistem. Artinya harus ada sistem remunerasi untuk memprospek guru-guru yang memiliki kualifikasi sebagai guru yang hebat, guru yang mahir, katakanlah seperti itu, sampai guru yang sifatnya itu empu ya, paling tinggi jabatan seorang guru. Dia memang menguasai bukan hanya ilmu tetapi juga dari keteladanan dan sikapnya, sehingga dia bisa menjadi role model bukan hanya di satu sekolah tetapi di rayon, di dinas, di kabupaten, kota, di provinsi, bahkan sampai nasional. Ini di bidang mata pelajaran atau di bidang keilmuannya. Tetapi jalur karir guru juga bisa seperti yang dilakukan di Singapura. Beberapa guru yang memiliki passion pada evaluasi dan assessment, maka kemudian di-assess oleh pemerintah, difasilitasi, diberi kesempatan untuk belajar, studi, lalu dari sini mereka kemudian memiliki spesialisasi. Jadi jalur karir guru bisa masuk ke jalur spesialisasi. Artinya mereka kemudian diminta untuk meneruskan S2, untuk mendalami kurikulum dan asesmen, kurikulum dan pembelajaran tentang evaluasi, psikologi pendidikan, atau pengembangan kurikulum, atau bahkan guru yang memiliki spesialisasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi jalur guru bukan hanya sekedar jalur yang sifatnya itu leadership, kepemimpinan, tetapi juga bersifat ya keilmuan, tetapi juga studi-studi khusus atau spesialisasi yang bisa dipilih dan ditawarkan oleh Bapak Ibu guru yang memang memiliki kompetensi. Dan kalau mereka memenuhi kriteria dan syarat, maka sebagai dampaknya harus ada imbalan dan remunerasi sebagai apresiasi. Dan ini sifatnya sistem. Sehingga guru-guru yang hebat ini bisa dimanfaatkan. Semakin banyak guru-guru hebat ini muncul, maka pendidikan kita akan mendapatkan guru-guru yang mumpuni, dan ini nanti akan lebih mudah untuk mereka dideploy, diterjunkan ketika ada kebijakan-kebijakan khusus, memberikan pelatihan-pelatihan di tingkat rayon, di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau di tingkat nasional.
Sayangnya di dalam pasal 107 draft RUU sekarang ini, jalur guru ini ya masih mengembangkan karir ya sebagai guru, kepala satuan pendidikan, lalu pengawas satuan pendidikan. Jadi kalau sudah menjadi guru itu ya sudah guru mata pelajaran terus sampai pensiun. Tidak ada insentif apakah guru mata pelajaran ini lebih canggih mengajar, bisa berbagi, ilmunya bisa dipakai untuk memperkaya, mengembangkan guru-guru muda yang lain karena memiliki metodologi pengajaran yang bagus. Itu tidak terjadi kalau pasal tentang jalur karir guru masih seperti yang sekarang ini. Sahabat pendidikan karakter, saya berharap kementerian dapat membuat jalur karir guru ini lebih kaya, lebih variasi, bukan hanya jalur kepemimpinan, tetapi juga jalur horizontal yang berjenjang, dan itu harus ditata dalam sebuah sistem dan struktur di mana di situ terdapat insentif-insentif yang memungkinkan seseorang memang ada prinsip meritokrasi. Jadi guru yang rajin, guru yang mumpuni itu akan berbeda dengan guru yang biasa-biasa saja. Saya rasa ke depan kita membutuhkan guru-guru yang memang punya passion, yang tidak semuanya itu punya cita-cita menjadi pemimpin, tetapi mereka sungguh-sungguh punya passion dalam pendidikan, mengembangkan keilmuan, belajar tentang studi-studi khusus, membantu pemerintah, bisa kemudian menjadi supporting system dalam kebijakan pemerintah bila pemerintah membutuhkan dalam keadaan yang mendesak, seperti ketika ada perubahan kurikulum, perubahan assessment, bagaimana mendesain pembelajaran dengan konsep-konsep yang sifatnya inklusif dan lain-lain. Itu membutuhkan guru-guru yang memiliki ilmu dan keterampilan yang memang dibutuhkan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.